saya akan mencoba menjawab soal nomor 2. Yaitu kita disuruh untuk menemukan PO yang belum ada LPB-nya. Nah, jadi salah satu solusinya itu kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Terus lookup value-nya bisa dari nomor purchase order. Terus tabel array-nya bisa kita ambil dari LPB. Jangan lupa dikunci. Terus kolom index number-nya 1, terus false. Nah, terus jangan lupa, karena kita mau ngecek mana yang belum terdaftar di LPB, kita bisa menggunakan sama dengan nomor purchase order. Nah, selanjutnya kita akan mencari mana yang NA. Kita bisa menggunakan filter. Nah, jadi ini adalah contoh nomor purchase order yang tidak terdapat di LPB. Selanjutnya, mungkin kita bisa mengcopy di sheet baru nanti di sheet jawab, atau dengan mewarnai hasil ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 3. Di sini diminta PO yang kita harus nyari PO yang udah ada LPB-nya namun kuantitasnya tidak sama. Masih bisa pakai cara yang sama, tadi pakai cara VLOOKUP. Kita copy dulu sheet-nya. Nah, karena kita lihat di rincian PO, kan ini nama produknya sama nomor PO-nya masih nggak nyatu ya. Jadi kita pakai bikin kolom bantuan. Dan sekarang kita copy nama produknya ke samping. Kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu kita pakai, kan tadi sesuai yang udah kita buat kan, nama produk sama nomor purchase order. Jadi kita samain lookup value-nya, nama produk, kunci, pakai dan, terus table array-nya itu kita pakai yang tadi udah kita buat tabel bantuannya. Sorry.
kunci lagi, terus call index numbers-nya nomor 2. Nah, karena kita mau tahu dia sama atau enggak sama kuantitas yang udah ada, langsung aja kita sama dengan. Langsung kita geser. Terus kita cek pakai N. Nah, habis itu kita filter. Kita cek yang true-nya. Nah, jadi ini jawabannya, yang nomor 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan membahas nomor 1. Maaf tadi saya error laptopnya, jadi harus di restart. Sekarang saya akan bahas nomor 1. Nomor 1 adalah pertanyaannya untuk melengkapi master register PO. Master register PO yang belum lengkap itu adalah kolom total RP. Gimana cara kita nyari total price dari purchase order yang ada di kolom ini? Nah, pertama kita harus cek apa aja yang di order di purchase order yang ini. Datanya itu ada di sheet rincian PO. Nah, ini ada rincian produknya, kemudian ada kuantitasnya. Tapi di sini nggak ada harga per itemnya. Harga per itemnya itu ada di tabel daftar supplier. Nah, kita harus mindahin ini ke sheet rincian PO. Gimana caranya? Tapi di sini kan nggak ada referensinya kan. Di sini cuma ada kode supplier, harga. Di sini kode supplier pun nggak ada, ya berarti kita harus buat dulu kode suppliernya di sini. Copy format dulu deh, biar bagus. Bentar. Nah, kode supplier. Cara cari kode suppliernya pakai VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor PO. Table array-nya kita ambil dari master register PO. Ini ada purchase order-nya dan suppliernya. Oke, kalau index number-nya 2, udah keluar nih kode suppliernya. Turunin ke bawah. Oke. Selanjutnya, retrieve harga per itemnya. Gimana caranya? Kita pakai price per quantity. Kita pakai indeks aja supaya mudah. Sama dengan indeks array-nya dari daftar supplier. Tarik semua. Terus di lock. Oke. Terus row number-nya kita pakai match. Masukin lookup value-nya. Untuk row kita pakainya kode supplier. Kemudian lookup array-nya ya kita blok kolom kode supplier dan kita lock. Oke, setelah itu match type-nya exact match. Nah, kemudian kolom number-nya sama, kita pakai match juga. Lookup value-nya adalah product. Kemudian lookup array-nya masukin judul kolomnya, di lock. Setelah itu exact match. Oke. Nah, ini kita dapat nih price per quantity-nya masing-masing produk, masing-masing supplier. Nah, kemudian kita tinggal cari total price. Total price-nya ya tinggal dikali aja ya, price per quantity dikali dengan quantity pesanan. Nah, tarik ke bawah. Oke, beres nih sekarang total price per produk per PO. Tapi kita butuhnya di sini adalah
total price per PO-nya aja. Nah, cara ngitungnya pakai sum if. Sum if range-nya adalah ini yang total price tadi. Terus kriterianya kita masukin nomor PO-nya. Terus sum range-nya salah ini. Sorry. Range-nya bukan yang ini. Range-nya itu dimana kita mencari kriterianya. Berarti di sini, di nomor PO. Oke. Sekarang sum range-nya baru total price. Nah, oke. Udah deh, kita dapat total price per purchase order. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4 mengenai total pesanan per supplier yang berisi kuantitas dan nilai rupiahnya. Cara mengerjakannya itu bisa menggunakan insert pivot table. Table range-nya bisa menggunakan rincian PO. Nah, lalu di sini karena yang diminta adalah total pesanan per supplier, maka untuk rows-nya adalah supplier, untuk value-nya quantity pesanan dan total price. Nah, sehingga di sini kita dapatkan total quantity pesanan dan total price untuk masing-masing supplier. Sekian dan akan dilanjutkan oleh Bella. Sudah terlihat. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu untuk mencari total pesanan per bulan ya. Itu untuk menunjukkan kuantitas sama total rupiahnya. Sama kita pakai dari master register aja karena udah ada tanggal di sini. Nah, di sini udah ada total RP-nya, berarti tinggal kuantitinya aja. Yang udah dicari sama Sakit tadi, nyari kuantitinya. Tuh bisa dipakai sum if ya. Sum if range-nya itu dari rincian PO ini, yang nomor PO-nya bisa dikunci. Nah, untuk ininya kriterianya ini nomor PO-nya, terus yang mau dijumlahkan itu kuantiti pesanannya. Nah ini tinggal dibawahin. Nah, error. Oh, gitu. Error. Oh, mas. Oke, satu-satu. Sampai bawah. Ya. Oke, harus bawahin aja. Nah ini udah tinggal langsung bikin aja ininya. Di sheet baru aja, langsung ke insert, langsung pivot table aja, langsung bikin dari sheet master register. Jadi butuhnya itu ini ya, tanggal PO.
Terus ke ini quarternya dihapus aja karena nggak dibutuhin. Remove. Selanjutnya itu kuantitinya dan total RP-nya. Oke, ini tinggal dibuka aja biar kelihatan bulannya. Nah, sudah. Silakan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan jelasin soal nomor 6. Kita itu diminta untuk buat total pesanan per produk yang disajikan itu yaitu kuantitas dan nilai rupiahnya. Maka pertama kita bikin sheet baru dulu. Nah, karena kita diminta untuk buat total pesanan per produk, di mana disajikan dalam bentuk kuantitas dan nilai rupiah, maka kita cari dulu sheet yang mengandung unsur-unsur tersebut. Yang pasti bukan LPB, master register juga belum, karena belum ada keterangan jenis produknya, maka kita pakai yang rincian PO. Nah, sebenarnya di soal itu yang diketahui dari kolom A sampai C aja kan. Nah, tapi seperti yang udah dijelasin Sakib tadi, di sini kode suppliernya juga sudah diketahui, price per kuantitinya juga sudah dicari tadi, dan total price-nya juga sudah ada. Jadi semua data yang kita butuhin buat soal nomor 6 kan udah lengkap semua, maka kita bisa langsung gunakan aja. Pertama kita blok dulu data-data yang akan dipakai, terus kita masuk ke pivot table, karena tadi udah ada existing worksheet-nya, kita pakai yang ini. Nah, tadi kan kita diminta disajikan pesanan per produk, maka kita butuh yang pasti produknya dulu, terus quantity pesanannya, dan total price-nya. Nah, biar rapi, ininya diiniin. Selesai. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tirta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 7. Di sini soalnya itu adalah kita diminta untuk mencari LPB yang dicatat lebih dari 1 kali. Sebentar. Untuk nyari LPB yang dicatat rumus COUNTIF. Sini langsung aja sama dengan COUNTIF. Lalu range-nya yang ini nomor laporan penerimaan barang. Selanjutnya untuk kriterianya kita ambil yang ini. Udah, di situ kita drag ke bawah. Nah, kemudian kita filter centang yang satu. Ini bisa ditandain aja. Nah, udah. Cukup sekian untuk yang nomor 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faza. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 8. Soalnya yaitu total barang yang sudah diterima ke supplier, kuantitas, dan nilai rupiahnya. Pertama, kita buat dulu dari daftar RPB-nya.
Untuk kode suppliernya bisa pakai rumus VLOOKUP kayak biasa. Lookup value-nya dari purchase order, lalu diambil dari master register PO, dua cost. Untuk total kuantitinya tinggal dijumlah aja dari pakai rumus yang biasa, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan beras ketan. Selanjutnya kita akan mencari total price. Jadi kita harus tahu untuk kode supplier AA04 harga jagung itu berapa. Ini bisa menggunakan rumus indeks dan match. Rumusnya sama dengan indeks. Tabel arraynya dari daftar supplier. Lalu row number-nya pakai rumus match. Lookup value-nya yang kode supplier. Lookup array-nya dari kolom kode supplier. Match type-nya 0. Untuk kolom number-nya sama rumusnya pakai match. Lookup value-nya, karena kita mau mencari jagung, lookup value-nya jagung. Lookup array-nya dari daftar supplier yang 4 sampai 4. Match type-nya 0. Nah, kalau digeser kan berubah, jadi ini yang kolom, karena digeser kan kolomnya, jadi kolom J-nya itu dikunci. Sama yang ini juga untuk row number 4-nya juga dikunci. Tinggal ke bawah. Untuk total price-nya ya dikali 1 jagung sama jumlah kuantitinya ditambah kedelai dikali jumlah kedelai. Nah, itu tinggal membuat pivot table. Bisa pakai existing worksheet yang disediakan. Kita taruh kode suppliernya di rows, total quantity-nya di value, sama total price-nya di value. Selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Udah kelihatan belum ya? Udah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang soal nomor 9, yaitu total barang yang sudah diterima per bulan berdasarkan kuantitas dan nilai rupiahnya. Nah, pertama kita ke sheet LPB. Nah, aslinya kan yang sheet LPB ini kan cuma sampai ini kan ya. Nah, kita tambahin kolom supplier, harga satuan sama harga total. Nah, yang untuk supplier itu kayak Faza yang dijelaskan Faza tadi itu pakai VLOOKUP. Value-nya purchase order, tabel array-nya di master register yang ini. Jangan lupa dikunci.
Terus kolom kedua, terus tinggal di drag ke bawah. Dan yang harga satuan ini sebenarnya bisa pakai VLOOKUP, tapi kalau pakai VLOOKUP tuh harus satu-satu, jadi nge-VLOOKUP jagung, terus nge-VLOOKUP kedelai, dan seterusnya. Tapi, nah, untuk mempercepat bisa pakai indeks. Nah, array-nya itu dari daftar supplier yang ini, terus dikunci, kemudian row number-nya dikombinasiin pakai rumus match, lookup value-nya supplier, terus, nah ini biar nggak geser nanti dikunci kolomnya. Lookup array-nya di daftar supplier, kunci, nah, match type-nya yang eksak. Nah, terus untuk yang kolom number-nya juga sama, pakai match. Terus lookup value-nya yang jagung, terus ini dikunci row-nya. Terus lookup array-nya di daftar supplier yang di nama kolomnya ini, kunci juga. Terus tinggal di-drag ke samping dan ke bawah. Nah, untuk harga totalnya tinggal ini dikali kuantitas, di-drag samping bawah. Terus total kuantitas pakai sum. Ke bawah, terus total harga juga pakai sum. Nah, tadi kan disuruh untuk total barang yang sudah diterima. Nah, kita bisa pakai pivot table. Insert pivot table di existing worksheet yang nomor 9. Nah, kita pakai tanggal di row-nya, terus total kuantitas sama total harga di values. Nah, ini kan tadi kan disuruhnya kan per bulan. Nah, ini kan misal ini nanti munculnya per tahun gini, nanti tinggal di grup, terus pilih yang months gini. Nah, selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Izin share screen ya, Pak. Selanjutnya ini soal 10 itu disuruh mencari total barang yang sudah diterima per produk, kuantitas, dan nilai rupiah. Jadi kita bikin sheet baru dulu soal 10. Menjawabnya itu dari sheet yang LPB. Terus ini kita cari sama Putri dan Faza tadi, kita cari ininya dulu, kode suppliernya dulu. Itu pakai VLOOKUP. Lookup value-nya itu yang ini. Terus table array-nya itu di master register PO. Kolom index number-nya 2, ininya 0. Dari ke bawah, terus kita mencari kuantitasnya.
Ini pakai rumus indeks tabel array-nya itu dari daftar supplier, terus untuk row number-nya itu kita pakai rumus match, lookup value-nya yang ini, terus lookup array-nya dari daftar supplier lagi yang B, terus kolom areanya, kolom numbernya itu kita pakai match lagi, value-nya yang ini, yang J, terus lookup array-nya dari daftar supplier yang nomor 4, terus kita kunci. Nah, kalau ini yang dikuncinya itu yang I-nya aja. Kalau yang ini yang dikuncinya itu yang nomor 4-nya. Ini juga dikunci. Terus kita tarik. Terus kita jawab soal nomor 10. Nomor 10 ini kan disuruh mencari total barang yang sudah diterima per produk, kuantitas, dan nilai rupiah. Nah, untuk mencari nomor 10 ini kita nggak bisa pakai pivot table, jadi kita harus pakai yang sum manual. Jadi kita tulis dulu nama-nama produknya. Itu jagung. Habis itu kuantitas. Nah, untuk kuantitasnya ini kita pakai rumus sum dari LPB yang jagung. Kedelai kita juga pakai sum dari LPB yang kedelai. Yang kacang hijau pakai sum juga dari LPB kacang hijau. Terus kacang tanah kita pakai sum juga dari yang kacang tanah. Terus beras ketan kita pakai sum dari LPB beras ketan. Untuk yang nilai rupiahnya, ini kita kan mau ngejumlahin yang ini sama yang ini. Nah, kita itu bisa untuk lebih cepatnya itu kita pakai rumus sum product. Sum product pakai yang array satunya itu di LPB yang jagung, terus yang duanya itu pakai yang ini, harga yang jagung. Terus untuk yang kedelai juga kita pakai sum product. Sum product yang kedelai. Yang kacang hijau juga pakai sum product. Yang kacang hijau. Terus kacang tanah kita juga pakai sum produk yang kacang tanah. Yang beras ketan juga pakai sum produk yang beras ketan. Kita totalin. Jadi ini jawaban nomor 10. Total barang yang sudah diterima per produk dan nilai rupiahnya. Terima kasih.
Oke, makasih kelompok 3. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Wiwi. Itu kan di akhir-akhir disuruh cari total kuantitas sama nilai rupiah juga. Nah, kalau misalnya di sebelumnya itu ada data yang double, kosong, atau nggak sama, itu datanya perlu dibenerin dulu nggak, Pak? Coba deh kelompok 3 ditampilin lagi tadi. Yang soal nomor 10 ya, Mbak? Iya, Pak, seperti yang bukan yang itu, yang tadi yang ada jagung gitu-gitu, Pak. Soal berapa? Coba kelompok 3 tampilin lagi. Izin Pak, di soalnya sepertinya nggak ada yang kosong Pak kalau soal yang ini. Datanya udah lengkap semua. Jadi tadi maksudnya Mbak Wiwi gimana, Mbak? Kalau misalnya ada yang ya, kosong gitu Pak, tapi di soalnya nggak disuruh gitu Pak, kita inisiatif ngebenerin dulu atau langsung aja Pak? Di ininya, di apa namanya, di yang harganya maksudnya Mbak? Yang kosongnya di mananya? Yang kosongnya tuh kayak yang di purchase ordernya gitu Pak. Misal ada yang double atau loncat-loncat gitu Pak. Oh, ini kan kalau apa namanya, pertanyaannya kalau umpama kalian dapat soal terus ternyata di soal itu kalian nemu hal yang nggak pas, tapi di soal itu nggak diminta untuk memvalidasi itu kan maksudnya Mbak ya? Iya Pak. Oh, kalau dari saya sih, selama memang dari soal nggak diminta untuk melakukan validasi, ya udah yang nggak usah dilakukan validasi. Nanti di UAS pun juga kayak gitu aja. Jadi kalaupun kalian nemu hal yang nggak pas, tapi itu nggak diminta sama soalnya, ya wes ditinggal aja. Dilakukan sesuai dengan yang diminta soal aja. Karena kalau umpama dikerjakan, belum tentu yang lain akan juga mengerjakan hal yang sama, dan belum tentu nanti kunci jawabannya juga akan melakukan validasi itu. Gitu sih Mbak. Baik Pak, terima kasih. Yang lain gimana? Oh iya, untuk kalian itu untuk UAS udah keluar jadwalnya belum untuk yang DABK? Sudah Pak. Kapan Mbak? 10 Agustus. Hari Selasa. Iya. Oh, oke. Berarti minggu depan itu kita ketemu terakhir, kalian minggu depannya lagi udah langsung ujian ya. Jadi kemarin kalau dari apa namanya, dari Dosku itu kemarin sudah minta apa namanya, sumbangan soal dari dosen-dosen pengajarnya. Itu kalau dari Dosku sih mintanya itu cuma tiga materi aja. Yang pertama dari SQL query itu, terus yang kedua dari statistik, histogram sama random, terus yang ketiga dari ini, yang dari siklus penjualan dan pembelian ini.
Jadi mungkin saya minta bantuannya ini untuk nilai tugas yang terakhir. Nanti ngerjainnya per kelompok aja, kelompok yang ada sekarang. Kemarin itu kan, jadi untuk kelompok satu tugasnya kemarin itu kan kalian sempat ngerjain yang soal UAS yang soal 5 ya, soal 5 yang terkait query itu, ke SQL. Di situ kan sudah ada soalnya, udah ada datasetnya. Nah, untuk datasetnya tetap biarkan seperti itu. Saya tolong dibuatkan soal yang dengan variasi yang berbeda dengan soal yang ada di soal 5 kemarin. Ini nanti jadinya soal yang ada dari kelas ini akan saya kasih nanti ke kelas sebelah, dan dari kelas sebelah kan saya kasih ke kelas ini. Jadi nanti biar tambahan untuk pembelajaran kalian lah sebelum UAS nanti. Untuk kelompok 1 tugasnya itu kelompok 2 itu kan kemarin ngerjain EDP 2 sama EDP 8 ya. Nah, yang kelompok 2 itu untuk soalnya, yang pertama untuk datanya dulu. Datanya kalian ubah-ubah. Ubah-ubah maksudnya mungkin seperti ini. Sebentar. Ini saya buka yang latihan 10 aja deh. Yang masih kosongan latihan 10-nya. Jadi untuk kelompok 2 itu yang EDP 2, terus yang kelompok 3 untuk latihan 10 yang baru dikerjain ini tadi. Jadi ya diubah-ubah di sininya, umpama tanggalnya diubah, terus LPB-nya, umpama tanggalnya diubah jadi 2 Januari 2021, LPB-nya diubah menjadi 101, 102, 103, dan lain-lain. Purchase order bisa dikasih random, terserah. Untuk jagung mungkin diberikan tambahan 0 jadi 3.500 atau dikali 2 jadi 700 dan sebagainya. Mungkin gitu aja sih. Jadi tugasnya seperti itu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 itu kan kalian sudah nanti kan akan ngubah di sininya. Untuk soalnya sendiri terserah, maksudnya terserah, kalian bisa ngubah soalnya lebih bagus, tapi kalaupun soalnya nggak diubah, tetap aja juga nggak masalah. Karena ini kalau bisa sih sudah selesai di tengah minggu besok, mungkin di hari Rabu lah, biar masih ada waktu seminggu untuk belajar soal-soalnya lagi. Itu ya. Ada pertanyaan untuk tugas yang kali ini? Oke. Untuk tugas kali ini, jadi nanti kalau nanti sudah dikumpulkan, nanti ya tetap akan saya kasihkan ke kalian juga. Maksudnya kan mungkin nanti yang kelompok 1 akan belajar yang kelompok 2 dan kelompok 3-nya dan sebagainya. Jadi maksudnya, tapi nanti pas kalian ngerjain yang dari kelas sebelah dan juga yang dari kelas kalian sendiri, nggak saya masukin ke nilai tugas. Itu kan maksudnya untuk pembelajaran kalian aja. Terus untuk yang statistik, bisa di ini dulu Mbak tadi, apa namanya, recordnya. Nah, CL juga saya tutupnya lagi ya CL. Oke. Udah pada dibuka semua ACL-nya? Paling enggak sampai di sini.
Maaf Pak, kemarin saya mencoba download tapi nggak support di laptop saya. Terus saya cari-cari di YouTube, saya download zip-nya itu juga nggak support Pak. Oh, laptopnya apa Mas? Mac? Iya Pak. Oh, harusnya bisa ya. Apakah ini untuk yang education itu ya? Ya Pak, kemarin saya di yang Bapak kirim link itu, yang education udah saya buka. Terus waktu saya download itu ada 3 folder, dan di tutorialnya harus buka education juga nggak bisa Pak. Oh, oke, nanti tak carikan solusinya deh Mas. Untuk sementara ngikut dulu ya. Baik Pak. Oke, yang lain gimana? Aman, Pak. Oke, jadi kita mulai di sini. Nah, ini kan kalian create new project dulu, terus nanti mulai untuk buka filenya. Oh iya, saya lupa ngirim filenya sebentar. Ada 2 file yang saya kirim ke chat. File latihan 1 dan latihan 2. Ini latihan 1, latihan 2 ini sama kayak yang kita buka di ini kemarin, yang kita buka di sequel kemarin, di Heidi kemarin. Jadi kita mulai buka di sini, kalian klik di create new project. Terus kalian bikin projectnya. Ini tadi sudah saya bikin, tapi saya bikin lagi. Latihan. Kalian terserah mau ngasih nama file apa. Nanti kalau umpama sudah ada ininya, welcome to data definition wizard, ini maksudnya project itu kan pasti akan minta data yang dibuka. Kalian next saja, next lagi, nanti filenya pakai file yang tadi. Ganti dulu. Filenya kita buka yang file latihan 1 dulu. Next terus. Nah, di latihan 1 itu kan ada 2 sheet, ada bagan akun dan jurnal 2019. Itu kalian harus masukin satu-satu karena setiap sheet itu kan nanti di ACL dia akan didefinisikan ke satu tabel, ke masing-masing tabel. Jadi nggak bisa yang kalian masukin satu file Excel langsung akan kebuka semuanya. Jadi kita mulai di bagan akun dulu yang kita definisikan. Bagan akun diklik, terus next. Kalian kasih nama sesuai dengan yang sheet-nya aja, biar nanti kita nggak kesulitan. Saya tadi kan sudah ada, kita kasih nama bagan spasi akun, save. Finish. Jadi di sini nanti ini untuk nama yang di project-nya. Oke, nah nanti akan kelihatan seperti ini. Ini bagan akunnya. Terus yang kedua kita masukin lagi file yang lain. Kita klik kanan di yang latihan ini paling atas, klik kanan new table, next lagi, tetap di latihan 1 tadi, next, kita ke jurnal 2019. Next, kasih nama yang sama aja, finish tanggal
2019. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Saya, Pak. Coba di ini aja, Mas. Soalnya responding. Oh, oke. Ya udah, pelan-pelan aja. Ini di share screen ya, Pak? Share screen aja, Mas, biar kelihatan masalahnya di mana. Sebentar, Pak. Kok nggak bisa ya? Sebentar, Pak. Yuk, santai, Mas. Nah, ini kan di create new project tadi, Mas. Bikin aja namanya. Ini di latihan 1 boleh, save. Terus ini? Next lagi. Nah, ini tadi dari latihan 1 yang saya kasih tadi, Mas. Yang download itu ya? Ya. Ini, Pak. Latihan 1, oke. Open, next lagi. Next lagi. Oke, nah ini kan ada 2. Ini kasih nama bagian akun aja, Mas. Nanti bisa diubah tempatnya, terserah. Ini di save ya, Pak? Save. Oke, finish. Oke, ini untuk ngasih nama di project-nya. Oke. Oke, Pak. Oke, ini kan sudah kebuka yang bagian akun. Tinggal yang satunya lagi, Mas, yang jurnal 2019 tadi. Yang jurnal. Jadi yang latihan 1.acl itu, Mas. Oh, ini. Klik kanan. Klik kanan. New table. Oke, next lagi. Yang mana, Pak? Latihan 2 atau ini? Latihan 1 aja, Mas. Ini ya? Ya. Oke, next. Ini yang jurnal 2019. Oke, next. Kasih nama dulu. Jurnal 2019. Save. Finish. Oke. Makasih, ini, Pak. Enggak, sekalian aja, Mas. Di latihan 1.acl itu klik kanan lagi. Terus new folder. Nah, foldernya kasih nama data. Yang bagian akun dan jurnal 2019 di drag ke situ, Mas. Nah, oke. Terima kasih. Makasih, Pak. Yuk. Saya pakai yang ini juga, apa namanya? Sebentar. Ini yang bahan yang kita sequel kemarin. Di sini saya mau memperkenalkan dulu. Jadi kan kemarin kita sudah mencoba untuk belajar kayak select, from, where, itu kan dari sequel. Di mana kalau di sequel kita harus hafal query-nya, kita harus ngetik query-nya itu. Berbeda dengan ACL. Nah, kalau di sequel itu kan
salah satu fiturnya yang paling umum itu kan select terus dia biasanya diikuti dengan from nama tabelnya, terus where itu seperti if. Jadi kita pingin kondisi yang seperti apa. Terus di sini kan kita kalau umpama di SQL itu kan kita select all from jurnal. Terus kalau sudah nanti dia akan kebuka semuanya kalau kita klik bintang. Sekarang kita mau nyoba di ACL-nya. Ada yang mau jadi ini, jadi Asrot yang nampilin ACL-nya. Nanti akan saya pandu. Siapa yang berminat? Saya, Pak. Mas Munir, silakan. Oke, di sini kan udah bisa terlihat Mas Munir lagi buka yang tabel jurnal 2019. Terus sekarang saya ingin dapat dari jurnal 2019 ini, saya cuman pingin beberapa kolom aja, nggak semuanya kolomnya. Gimana caranya? Caranya dari sini, Mas. Ini yang diklik yang atas. Di atas itu ada data. Ini yang data ini, Mas. Terus ekstrak data. Ekstrak yang paling atas. Oke. Nah, ini bisa bisa dua untuk apa namanya? Untuk pilihan ekstraknya. Ekstrak ini kan maksudnya jadi dari sebuah data kita cuman mengambil bagian-bagian dari data itu aja. Bisa cuman recordnya aja. Maksudnya dari recordnya itu, ini kan yang di sini ada 1000 record. Maksudnya kita cuman mengambil 100 record aja. Itu juga bisa. Nanti kita langsung menggunakan fungsi if. Atau kalau yang kita menggunakan yang fungsi dari select tadi, yang dari SQL tadi, kita pakai fieldnya yang dicentang dulu, Mas, yang ini, Mas. Centang, terus diekstrak fieldnya. Ini yang diklik lagi. Oke, ini di sini bisa langsung kelihatan ada field apa aja sih. Nah, kalau umpama kalian di Excel itu kan di tiap ini tanggal, nomor bukti, kode akun, debit, ini kan kalian nyebutnya kan kolom biasanya di Excel. Tapi kalau di sini di SQL, di ACL itu nyebutnya field. Oke, ini sekarang saya cuman pingin umpama dapat tabel kode akun, debit, dan keterangan. Ininya diklik aja, Mas, di double klik di sini. Di debitnya double klik, terus debit, kode akun, keterangan. Oke. Nah, dia biasanya akan minta to-nya kemana. To-nya ini apa namanya? Ini bisa diklik, bisa juga kalian langsung kasih nama di sini. Umpama di sini latihan A. Latihan A. Oke. Nah, di sini kan dia jadi tabel yang baru, tabel latihan A. Dia menunjukkan ada debit, ada kode akun, dan ada keterangan. Jadi dari bagian dari yang jurnal 2019 tadi menjadi kita cuman ngambil field debit, kode akun, dan keterangan. Oke, yang lain bisa ngikutin. Ada yang belum sampai sini? Udah ya. Makasih, Mas Munir. Ini biar nanti gantian lagi yang lain.
Sama-sama Pak. Terus tapi mau nanya Pak. Ya Mas. Nah, untuk tadi yang proses masukin yang debit kode akun sama keterangan itu, pas kita ngedragnya itu berarti sesuai urutannya Pak. Misal kita ngedrag debit pertama, terus yang kedua harus kode akun gitu. Iya. Oh, iya Pak. Jadi itu bisa kalian urutkan sendiri. Kalian mau yang pertama keterangan, berarti yang keterangan yang diklik yang pertama. Jadi nanti tabel yang akan diekstrak itu tergantung dari urutan mana yang kalian klik tadi. Gitu. Oke, makasih Mas. Ya Pak. Sekarang coba yang lain lagi. Siapa yang mau berpartisipasi lagi? Mau coba Pak? Yo, Mas, silakan. Oke, ini kan tadi berarti tiap kali kita buka yang ada di layar itu berarti yang akan kita gunakan untuk pengolahan datanya. Ini kan yang dibuka lagi dibuka latihan A. Bisa. Kita juga bisa buka kalau umpama diklik di yang project navigatornya ini, kita juga bisa ganti-ganti ke yang lain. Tapi nggak apa, kita tetap ke yang sini aja di latihan A. Nah, di latihan A tadi kita juga bisa ngekstrak untuk kode akun tertentu. Bukan untuk kode akun tertentu, untuk apa ya? Untuk field tertentu aja. Jadi umpama saya mau ditampilkan dari latihan A mana yang dia cuman kode akunnya umpama ini berapa? 1. Nah, yang gampang ini aja lah, yang kode akunnya 1111. Berarti kan 15 kali. Coba lagi Mbak dari ekstrak tadi. Data, ekstrak data. Oke. Fieldnya di tadi kan kalau field berarti kita pingin field yang mana. Tapi kalau umpama kita sudah tahu fieldnya itu kita pingin semuanya, nggak perlu dipilih fieldnya lagi, tetap di record aja. Nah, if-nya ini diklik, Mbak. Nah, beda dengan SQL, kalau di sini kalian bisa langsung diberikan ininya, expression-nya. Jadi hampir sama dengan di Excel, expression-nya bisa ditampilkan, dan nanti kalian juga bisa melakukan verify dulu atas expression yang sudah kalian buat. Sekarang tadi di kode akun, Mbak. Kode akunnya diklik dulu. Kode akun, sebentar. Oke. Kode akun terus sama dengan tadi ini kan numerik kode akunnya. Kodenya kan dia yang ini, tolong di kananin dulu, Mbak. Yang ini, yang bawah ini. Maksudnya ininya di field-nya ini. Ya, kursornya itu yang di kananin dulu. Nah, itu kan dia di situ ada kategorinya. Kategorinya dia numerik, terus dia desimalnya 0, lengthnya 8, dan lain-lain. Oke, tadi kan kita pengen kode akun 11111. Berarti langsung di sini diklik aja, diketik aja 11111. Kenapa dia nggak pakai tanda petik? Karena numerik. Kalau umpama kalian pingin yang mencari di karakter, berarti dia harus dikasih numerik dulu. Nah, ini kalau sudah diklik verify-nya dulu, Mbak. Yang ini. Verify untuk memastikan. Nah, kalau sudah valid, oke.
Oke, ini Mbak. Oke lah, ini dia tetap akan minta lagi tuh-nya kemana? Kalian bisa ini aja dari yang if tadi kode akun 1111, kalian copy di sini juga bisa. Maksudnya untuk berarti kan tabelnya ini tabel dengan kode akun 11111. Oke. Nah, ini kan dia jadi tabel yang baru, tabel kode akun 11111, di mana di sini dia cuman menampilkan data dengan kode akun 11111. Begitu. Oke, sampai sini. Izin Yang bertanya, Pak. ditanyakan. Iya, Mbak Wiwi. Kalau misalnya datanya itu berupa tanggal, itu masuknya numerik juga, Pak? Kalau datanya berupa tanggal. Kalau tanggal itu nanti bisa kita, tapi kita coba lah ya. Boleh deh ya, sekarang gantian Mbak Wiwi yang share screen. Pak. Ini udah ya Pak? Udah. Ya, makasih Mbak Dita. Ya, makasih. Sudah, Pak. Nah, jadi tadi kan yang di tanggal itu kayaknya ada di jurnal 2019, Mbak. Jurnal 2019 kita buka lagi. Terus kita umpama mau nyoba untuk coba kita tampilkan tanggal aja ya, Mbak, yang hanya tanggal tertentu aja ya. Iya, Pak. Kita berarti tetap tadi dari data kita ekstrak. Datanya, recordnya tetap umpama kita pingin semuanya, terus ke if-nya Mbak. Diklik. Ya, diklik. Terus tanggalnya yang diklik Mbak. Tanggal ini kan sudah kelihatan bahwa dia kategorinya dia masuk ke date. Jadi kita bisa langsung juga masukin tanggal di sini. Ini kan D bahan. Oke, tanggal sama dengan ini bisa diklik date-nya. Coba date, yang date diklik. Ya, yang ini date. Ini, Mbak. Nah, ini bisa di-select. Kita pingin tanggal berapa. Umpama ini yang kelihatan kan tanggal 1 Januari 2019. Ya udah kita klik aja ke 1 Januari 2019. Oke. Coba di-verify dulu, Mbak. Verify udah valid. Oke. Oke berarti, Mbak. Nah, sama mungkin cek tanggal. Ini gimana lagi, Pak? Ini dikasih nama aja Mbak, cek tanggal di sini. Tu-nya ini untuk nama tabelnya. Oke. Nah, ini kan dia tinggal 31 record aja dari yang sebelumnya jurnal 2019 ada 1000 record tadi. Ya kan, kalau jurnal 2019 kan tadi ada 1000 record. Kalau yang cek tanggal, kita cuma ngefilter di tanggal 1 Januari 2019 saja, dia hanya ada 31 record di situ. Itu Mbak Wiwi. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Intinya, sebenarnya daripada ini kan, kalau menurut saya satu keunggulan dari ACL dibandingkan dengan query. Maksudnya di ACL ini kalian yang pertama nggak perlu ngafalin query-nya. Jadi tinggal klik, asalkan kalian tahu logiknya,
ya udah itu bisa dipelajarin. Mungkin yang agak ribet tadi masukin ininya, tadi dimasukin tabelnya awalnya. Mana tadi kan kalau SQL kemarin kan kita bisa langsung masukin satu project. Kalau yang ini kan kita kalau mau masukin data kita harus masukin satu-satu. Tapi itu kalau memang datanya belum terdefinisi. Sebenarnya di ACL kalian juga bisa nyimpen projectnya. Maksudnya, jadi tadi project yang sudah kita uji di sini, itu kalau umpama kalian tadi naruhnya di dalam satu folder dengan apa namanya? Satu folder dengan di nama project dengan data yang sudah kalian definisikan tadi. Itu kalau umpama kalian dapat satu folder itu kalian zip, itu pada saat folder itu kalian serahkan ke orang lain itu bisa langsung buka ACL-nya sesuai dengan project yang kalian kerjakan. Jadi mungkin yang ribetnya di yang awal tadi untuk definisi aja, tapi pada saat data itu sudah didefinisikan oleh orang lain, kalian nggak perlu lagi definisiin ulang. Kalian cuma klik di nama projectnya, dia langsung akan ada tabel-tabel yang sudah didefinisikan di project itu. Oke, sebentar. Oke, nah kita sekarang coba ke fungsi agregat. Siapa yang mau menjadi astronot lagi? Izin mencoba, Pak. Ya, Mbak silakan. Tadi izin saya ketinggalan yang mulai dari siapa tadi yang mulai dari Tirta tadi, Pak. Apa? Bentar. Oke. Diklik di jurnal 2019 aja, Mbak. Kenapa? Oh ya. Yes, boleh. Oke. Nah, di sini kan ini kan masih belum terkadang kan kita juga ingin melakukan summarize, maksudnya dari data yang ada itu sebenarnya totalnya ada berapa sih di debit ini, di kreditnya ini. Nah, di sini kita bisa pakai yang summarize itu dari sini, Mbak, di analyze ini. Analyze-nya diklik, terus ada summarize. Summarize-nya juga diklik. Oke. Nah, sekarang di sini kita pingin men-summarize-nya pada apa? Ini kan seperti kalau ini kemarin di SQL kan kayak di group by itu. Group by kalian pingin menggrupkannya pada apa sih? Nah, di sini coba, Mbak, ininya summarize-nya pada apa ini ya enaknya ya? Di keterangan aja, Mbak. Ini yang di summarize on-nya diklik dulu. Ini yang harus, Mbak. Nah, ini keterangan sudah, oke. Keterangan oke, subtotal field-nya diklik juga. Ini di sini masukin debit sama kreditnya. Debit, kredit. Oke. Oke, ininya ada field-nya nggak usah dulu. Nah, ini sekarang diklik di sininya, Mbak, output yang atas. Di output ini kalian bisa
bisa cuman kalau file berarti kan kalian harus ngasih nama di sini. Tapi kalian juga bisa nampilin dalam bentuk screen aja. Screen maksudnya yaitu hanya akan muncul. Coba deh diklik yang screen, Mbak. Screen terus oke. Ini berarti dia nggak jadi file baru. Di sini cuma nampilin aja apa namanya? Cuman nampilin di layar aja. Jadi di sini bisa kelihatan fungsi dari summarize ini. Tadi kan summarize-nya on keterangan. Nah, di sini bisa kelihatan untuk yang keterangannya ini dia munculnya di mana, kreditnya berapa. Klik summarize-nya dulu lagi, Mbak. Ini yang atas. Nah, coba ke bawahin ini kan kelihatan bahwa di summarize ini totalnya itu ialah segini. Terus yang debitnya segini, kreditnya segini. Kemarin itu sempat ada yang nanya kalau nggak balance gimana, itu dari kelas ini apa kelas sebelah ya? Nah, itu kalau di SQL saya agak sulit untuk dapat membandingkan anomalinya. Tapi kan kalau di sini kita bisa lebih enak. Jadi kan kalau di sini bisa kelihatan nih, umpamanya dari atas sampai bawah, ternyata yang nggak pas itu yang di sini di saldo awal ini. Saldo awal yang ini segini, terus yang ini segini. Ini kan menimbulkan nggak balance di totalnya. Di total debitnya segini, ternyata kreditnya segini. Itu untuk KCL ini. Oke, Mbak Wiwi, tadi Mbak Wiwi atau tadi Mbak Almar A ya? Iya, Pak. Nah, coba di ini lagi Mbak, di jurnal 2019 diklik lagi. Ininya di X saja Mbak, filternya dihilangin. Yang mana ya, Pak? Ini, X ini. Oke. Ini kan kita balik lagi ke jurnal 2019. Jadi tadi summarize kita juga bisa coba diklik analyze lagi Mbak untuk summarize lagi. Oke, summarize ya. Nah, coba di summarize on. Di summarize on kita sama kita tetap keterangan. Berikan keterangan. Kita juga bisa memberikan expression di sini. Ini Mbak, expression. Nah, diklik lah. Di expression dia akan keluar lagi yang kayak if yang tadi. Umpama kita mau menampilkan summarize-nya itu, saya cuma pingin dia ada di bulan Januari aja. Berarti di sini ya bisa kita tanggalnya kita bikin dari tanggal di atas tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal di bawah 1 Februari 2019-nya. Mungkin kita bisa lakukan itu juga di situ. Jadi maksudnya summarize tadi nggak cuma nampilin data keseluruhan aja, tapi datanya itu juga bisa kita olah-olah lagi. Kita pinginnya datanya itu seperti apa, kita pingin filter seperti apa, itu bisa dilakukan juga. Oke, mungkin gitu Mbak Almar A. Terima kasih. Baik, Pak. Saya stop ya. Iya. Oke, sebentar, fungsi apa lagi ya sekarang? Nah, kita sekarang coba untuk join. Siapa yang mau
nampilin lagi. Saya mau coba, Pak. Yuk, silakan Bapak. Oke, di sini kan, oh iya Mbak, coba dibikin folder lagi aja. Nah, dari situ new folder. Terus di sini dikasih nama hasil olah. Hasil olah. Jadi yang tadi yang cek tanggal, kode akun sama latihan dipindah ke hasil olah aja, Mbak. Nah, kalau saya pasti bikin kayak gini biar ke belakang nggak akan bingung data awalnya itu yang mana sih. Ini kan datanya baru 2. Kalau umpama datanya banyak ya akan sangat bingung. Sebentar. Saya mau nampilin ini dulu. Nah. Ya. Aku izin stop dulu ya Mbak Wafa ya, sebentar ya. Sebelum ke join, saya mau nampilin ini dulu. Ini itu relational database. Jadi di sini ini dari aplikasi yang asli. Jadi ini aplikasinya namanya aplikasi Fokus PN. Itu aplikasinya punya DCKN. Itu kan datanya akan kami olah di Itjen. Nah, sebelum mengolah data, salah satunya kita harus paham dulu terkait database-nya. Nah, database-nya itu bentuknya seperti ini, kalau bisa dilihat. Dan kalau digedein, ini ada database T global, di mana T global ini dia punya field-nya ada banyak, dan field-nya ini saling berhubungan antara field yang ada di sini dengan tabel-tabel yang lain. Umpama ini dia T global hubungan dengan T DPLH, dia hubungan dengan T dasar hukum dan segala macamnya. Nah, dari ininya sendiri, ini itu jumlah filenya kalau nggak salah ada sekitar 62, di mana 62 file ini terbagi menjadi 31 file referensi dan 31 file transaksi. Nah, saya lihatin bentuk ininya. Pak, mohon maaf, ini kayaknya Bapak sharing screen-nya masih di G Drive. Oh? Tampilannya. Iya. Maaf. Oh, sorry. Ini tadi maksudnya. Jadi ini relasi database-nya. Jadi ini kan di sini bisa kelihatan kalau mau dikecilin gitu. Dia di sini ada 62 database. 62 tabel. Nah, tabelnya ini saling berhubungan. Ini kan T global berhubungan dengan yang lain-lain. Garisnya ini menunjukkan relasi-relasinya. Ini kayak yang lain-lain. Bentukannya kalau umpama di ACL itu seperti ini. Nah, udah kelihatan ini ACL yang versi terbaru, yang versi 15. Datanya memang belum sempat aku olah, jadi baru
baru dimasukin aja. Di sini ada apa namanya, ada tabel yang referensi. Tabel referensi itu kodenya PN_R, dan ada yang transaksi kodenya PN_T. Di sini kenapa sih kok N-nya R-nya ada banyak referensinya? Biar datanya itu nggak terlalu panjang biar datanya tidak terlalu panjang ke kanan. Maksudnya mungkin seperti ini. Ini kan ada referensi untuk kode kantor. Terus di sini ada yang untuk T global. Nah, T global ini transaksi yang secara umumnya itu masuknya di sini dulu. Nah, seperti ini bisa dilihat, ini kan ada kode KPKNL. Kode KPKNL dia di sini bentuknya cuman kode aja. Kalau kita ingin tahu dia ini kodenya kode mana sih? Sebenarnya 1111 bisa dilihat di sini. Oh, di sini 1111 dia Banda Aceh, alias kantornya Banda Aceh juga. Jadi di tabel transaksinya nggak perlu KPKNL Banda Aceh, karena kan ininya juga banyak ke belakang itu datanya juga sudah panjang. Jadi kalau umpama tidak diberikan kode-kode akan malah terlalu panjang ke kanannya itu. Mungkin gitu untuk ini. Ini maksudnya biar kalian paham dulu nanti kalau kalian akan melakukan join setelah ini, bahwa setiap tabel itu bisa dihubungkannya tergantung dengan key yang kalian pilih nanti. Oke, tadi Mbak Wafa ya? Iya, Pak. Ya, coba tolong di share screen lagi, Mbak. Nah, ini kan di kliknya ininya dari ininya aja, Mbak, dari jurnalnya, Mbak. Oke. Nah, di jurnal ini kan belum ada tabel. Sorry, sebentar. Di jurnal ini kan belum ada nama akun. Nama akun itu kan dia hanya ada di kode akun. Coba di bagian akun, Mbak. Bagian akun. Di double klik aja. Nah, ini kan kalau kita lihat di ininya, di bagian akun itu kan ada kode, ada nama akun. Nah, sekarang saya ingin coba ditampilkan dari yang jurnal 2019, gimana ditampilkan nama akunnya. Di sini kan cuma ada kode akun. Nah, kode akun ini sebenarnya, kode akun ini itu apa sih ininya? Nama akunnya apa sih? Kita bisa, jadi kalau di ACL kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama kita bisa menggunakan relate dan join. Coba untuk sekarang di data, Mbak. Data kita relate dulu. Relate. Oke. Ini add table. Add table yang sini. Add table yang bagian akun. Oke. Close. Bagian akun taruh di sebelahnya jurnal 2019. Nah, di sini kan di sini udah langsung ada ini yang parent-nya. Ini yang parent-nya, ini yang child-nya berarti. Nah, yang di parent ini nanti ini seperti kalau kalian kemarin yang di di SQL yang left join itu. Ini berarti yang
yang digunakan sebagai lookup value-nya. Nah, ini kan yang sama di kode akun. Nah, kode akun itu ditarik garis ke kode, Mbak. Oke, finish. Oke lah, di jurnal ini berarti tabel jurnal ini sudah berhubungan dengan tabel dari bagan akun. Gimana cara ininya? Cara membuktikannya di sini, Mbak, di atas ini. Di atas ini coba diklik kanan. Nah, add columns. Kolom, terus di sininya from table-nya diganti. Yang from table yang ini, Mbak. From table diganti bagan akun. Sekarang coba dimasukin yang nama akun. Nama akunnya di double klik. Oke. Coba ke kanan, Mbak. Nah, ini kan bisa kelihatan nama akun yang tadi ada di bagan akun, dia juga bisa ditampilkan di jurnal. Tuh. Oke. Sekarang siapa lagi yang pingin nyoba? Sekarang nyoba yang join. Makasih, Pak. Oh iya, makasih, Mbak. Saya makasih sih, Mbak. Siapa lagi yang mau nyoba? Mas Ari, bisa ditunjuk temennya? Saya boleh, Pak. Boleh, silahkan, Mas. Oke. Nah, tadi kan sudah nyoba untuk relate. Relate ini dia nggak bikin file baru, nggak bikin tabel baru. Dia hanya menampilkan aja datanya. Lah, kalau datanya terlalu banyak dan kalian terlalu sering merelate, itu jadi beban sendiri buat laptop kalian, karena apa ya, akan lebih sulit kan tiap kali kalian buka, Acel akan relate nampilin. Nah, daripada kayak gitu, mending kita bikin tabel yang baru aja sekalian. Tabel yang baru dari data, Mas. Dari yang ini data. Sebelahnya. Nah, data join tables. Oke, join tables-nya yang pertama ini bisa dilihat di sini. Kita harus mendefinisikan dulu primary keys-nya. Primary keys-nya sama yang kayak tadi, berarti kan yang sama tadi kan kode akun. Jadi di sini coba diklik dulu, Mas, primary keys. Diklik lah, di sini kan ada pilihannya, mana yang mau kalian pilih untuk menjadi primary keys. Yang di sini kode akun aja, Mas. Kode akun. Oke. Terus di secondary table-nya, secondary table ini yang, oh sorry, cancel dulu, Mas. Cancel dulu. Ke relate tadi. Oke, yang data lagi, Mas. Data, terus relate. Ini relate-nya tadi harus kalian hapus dulu. Ini kontrol kanan, ya, klik kanan, di delete. Sebentar. Ditutup dulu, Mas. Yang nama akun tadi dihapus dulu.
Klik kanan, remove. Oke. Data lagi, delete, klik kanan, hapus. Oke, finish. Ya, sekarang join. Join primary keys di kode. Oke. Secondary table-nya pilih yang bagian akun. Terus secondary keys-nya pilih juga yang kode. Oke. Terus setelah itu kalian disuruh milih primary field-nya. Primary field sama secondary field. Primary field ini, jadi kan di join itu kita mau dapat tabel yang baru. Tabel yang baru berarti di tabel yang baru itu nanti dari yang parent tadi, apa aja sih yang mau dimasukin field-nya. Kalau saya biasanya add all dulu. Diklik add all aja, Mas. Add all, jadi nanti biasanya sih kenapa add all? Biar data-datanya itu bisa kelihatan dulu semua. Baru habis itu nanti akan saya pilah-pilah lagi mana yang saya perlukan, mana yang akan saya buang. Cuman maksudnya kalau kalian sudah tahu mana yang mau kalian hasilkan, ya nggak ada masalah, berarti kalian tinggal milih. Tapi kalau masih bingung, mending add all aja dulu semuanya. Oke, diokekan. Terus secondary field-nya dioke. Secondary field, ini kan dari tadi kita mau masukin nama akun di situ. Jadi nama akun aja yang diklik. Kalau kodenya diklik, nanti akan ada 2 kode di data yang baru. Kan kita nggak mau ada 2 kode kan, karena kan kodenya kan akan sama aja. Makanya kita yang kliknya di nama akun aja. Oke. Oke. Nah, di sini ada pilihan pre-sort primary table sama pre-sort secondary table. Kita klik yang di pre-sort aja. Pre-sort ini untuk, jadi nanti akan di sort lah untuk yang tabel yang barunya nanti. Terus di sini kalian juga bisa menggunakan if. Coba if-nya diklik lagi, Mas. Nah, di if ini sama juga akan keluar expression-nya. Kalian pada saat kalian gabung, kalian bisa juga yang cuman saya cuman pingin yang tanggal berapa aja, tapi tadi sudah yang merupakan gabungan, ya bisa aja. Ini dilewatin dulu aja, Mas, cancel. Oke, terus to-nya dikasih nama join 01, coba. Simpan. Nah, kalau umpama kalian ngeklik to, nanti di sininya akan muncul semua, dia akan taruh di mana. Coba dihilangin aja, Mas. Ctrl A terus del dulu. Nah, kalian juga bisa langsung ngeklik di sini, diketik aja di sini, Mas, join 01. Nah, kalau kalian ngetik di sini, dia pasti akan tersimpannya di folder yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini sudah jadi yang tabel join 01. Kenapa datanya kelihatan berantakan? Tadi kan soalnya pas ngeklik primary field, debitnya ada di paling ujung dulu. Debitnya dari yang di nomor pertama. Makanya bentuknya seperti ini. Tapi ya ini nanti bisa diolah-olah aja. Coba diklik di kode akun, Mas, di sini. Ini, yang ini. Diklik kanan. Ini bisa langsung di sort juga. Bisa di sort ascending, bisa sort descending. Coba sort ascending. Oh, ini udah ascending ya. Coba descending aja, Mas. Nah, di sini kan bisa langsung
bisa kalian langsung ubah-ubah juga, ingin bentuk penampakan datanya seperti apa. Tuh. Oke, makasih Mas Arif. Ya, Pak. Oke. Kita sekarang udah jam segini. Berarti untuk latihan ACL-nya kita lanjutkan di minggu depan aja. Kita minggu depan ketemu hari Selasa ya, Mbak Alma ya? Iya Pak, jadwal seperti biasa. Oke, kalau gitu. Berarti yang di minggu depan kita akan lanjut belajar ACL lagi, terus kita juga, saya akan ulang sedikit saya ada soal query, nanti mungkin dikerjakan kelompok aja pada saat kita ketemu Selasa itu. Sama kalau umpama kalian ada soal-soal yang ingin dibahas bareng, nanti silahkan di hari Selasa. Atau kalaupun nanti kalian di minggu depannya lagi, kan kalian sudah UAS, kalau umpama ingin ada kelas tambahan untuk membahas soal-soal lagi, nanti silahkan nanti hubungin lagi aja, bisanya kapan. Ya wes, mungkin gitu. Terima kasih atas perhatiannya di Sabtu-Sabtu gini. Awalnya Mbak Alma kemarin hubungin untuk jam 2, cuman kalau jam 2 kan ya Sabtu-Sabtu sore masa kita mau kuliah gitu. Mending pagi, setelah itu kan habis ini kita bebas, kita mau ngapain aja. Ya wes ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari di sini bisa memberikan kemudahan dan juga manfaat buat kita ke depannya. Terus, oh iya, yang tadi jangan lupa untuk tugasnya saya tunggu di hari Rebo ya, biar bisa memudahkan kalian untuk belajar soal lagi. Karena di TABK ini nggak bisa kalau kalian cuma dengerin terus dengerin teman kalian ngerjain, dengerin dosen. Di TABK ini kan kalian harus mencoba sendiri, harus memperbanyak latihan biar kalau dapat soal pun juga nggak akan bingung nantinya. Terus kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Nah, ya.